Duel sengit terjadi di leg kedua babak semifinal Liga Champions Eropa antara Paris Saint-Germain melawan Borussia Dortmund. Bermain di Parc des Princes, Rabu 8 Mei dini hari waktu Indonesia Barat, PSG yang tampil di depan pendukung fanatiknya lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Meski begitu, Kylian Mbappe dan kawan-kawan harus mengejar agregat 1-0 setelah mereka takluk 1 gol saat menjalani leg pertama di Jerman. Mengandalkan pemain-pemain terbaiknya seperti Kylian Mbappe, Ousmane Dembele hingga Achraf Hakimi, PSG langsung mengambil inisiatif serangan di awal babak pertama. Berbagai serangan pun dilancarkan untuk menaklukkan kiper Dortmund Gregor Kobel. Namun, barisan pertahanan Dortmund yang dikomandoi oleh Mats Hummels bermain cukup apik dan mampu meredam serangan yang dilancarkan oleh para pemain tuan rumah. Sementara itu, gawang PSG justru nyaris kebobolan di menit ke-35 melalui skema serangan balik yang dilancarkan oleh tim asuhan Edin Terzic. Karim Adeyemi berhasil memenangkan adu sprint dengan para pemain belakang Les Parisiens dan melepaskan tendangan kaki kiri dari dalam kotak penalti. Namun, Gianluigi Donnarumma tampil cemerlang dan sukses menepis tendangan dari Adeyemi. Terhindar dari bencana, tim asuhan Luis Enrique kembali menggempur pertahanan Die Borussen. Sial bagi tuan rumah, hingga peluit tanda turun minum berbunyi tidak ada satupun gol yang tercipta di babak pertama. Skor 0-0 menemani kedua tim menuju ruang ganti. Di babak kedua, PSG langsung mendapatkan peluang matang pada menit ke-47 melalui Warren Zaïre-Emery. Memanfaatkan kemelut di depan gawang Dortmund, Zaïre-Emery kemudian melepaskan tendangan kaki kanan dari sudut sempit di dalam kotak penalti. Namun, sepakan Zaïre-Emery masih membentur tiang gawang sebelah kiri Gregor Kobel. Bukannya mencetak gol, PSG justru kebobolan saat pertandingan memasuki menit ke-50. Menerima umpan tendangan sudut dari Julian Brandt, Mats Hummels dengan nyaman menyerangkan bola ke gawang Donnarumma lewat sundulan kepala. Gol tersebut membuat PSG semakin tertinggal dari Dortmund dengan agregat 0-2. Pada menit ke-61, Nuno Mendes sebenarnya memiliki peluang matang untuk bisa menyamakan kedudukan sekaligus memperkecil agregat. Sial bagi tuan rumah, lesakan kaki kiri bek asal Portugal itu masih membentur tiang gawang Borussia Dortmund. Mats Hummels sebenarnya sempat berhasil mencetak brace dalam pertandingan kali ini. Namun, gol bek asal Jerman itu dianulir oleh wasit Daniel Orsato karena ia lebih dulu berada dalam posisi offside. Tertinggal agregat 2-0, PSG terus berusaha mengejar ketertinggalan di sisa waktu yang ada. Berbagai skema serangan pun dilancarkan oleh tim ibu kota Prancis itu ke barisan pertahanan Dortmund. Namun, penampilan solid dari anak-anak asuh Edin Terzic benar-benar membuat para pemain PSG kewalahan. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 1-0 untuk kemenangan Dortmund pun tidak berubah. Hasil ini membawa Dortmund kembali ke final UCL setelah terakhir kali mereka tampil di final pada musim 2012-2013. Sayangnya, saat itu Dortmund yang bertemu dengan rival senegaranya Bayern Munchen harus menyerah dengan skor 2-1 di Stadion Wembley. Bagi Dortmund, mereka berhasil mencapai final Liga Champions untuk ketiga kalinya setelah tahun 1997 dan 2013. Sementara itu, PSG kalah dalam 6 leg dari 3 tim berbeda di 2 leg semifinal Liga Champions. Sebelumnya, mereka kalah saat melawan AC Milan pada 1994-1995 dan Manchester City pada 2020-2021. Yang lebih sial lagi, PSG menjadi tim yang paling akrab dengan tiang gawang sebanyak 14 kali di Liga Champions musim ini. Itu merupakan rekor terbanyak sejak musim 2003-2004 oleh tim manapun dalam satu musim. 6 di antaranya bahkan terjadi di pertandingan 2 leg semifinal melawan Borussia Dortmund. Sementara itu, pencapaian apik juga ditorehkan oleh juru taktik Borussia Dortmund Edin Terzic. Pria asal Jerman itu untuk pertama kalinya berhasil mengantarkan tim asuhannya ke final Liga Champions. Ditunjuk sebagai pelatih tim utama Dortmund pada tahun 2022, Edin Terzic harus memutar otak untuk membentuk tim terbaik setelah ditinggalkan oleh pemain-pemain bintang seperti Erling Haaland hingga Jude Bellingham. Meski tak memiliki pengalaman melatih di level klub besar Eropa, namun Terzic mampu memanfaatkan skuad yang ada dengan mengandalkan nama-nama seperti Mats Hummels, Karim Adeyemi, Emre Can, Niklas Füllkrug, hingga pemain pinjaman dari Manchester United yaitu Jadon Sancho. Dari skuad yang dimiliki Dortmund saat ini, Edin Terzic mampu membangun chemistry di antara pemain yang membuat timnya semakin solid. Meski di Bundesliga Jerman mereka tampil tak segarang musim lalu, namun lolos ke final Liga Champions musim ini menjadi pembuktian Dortmund bukanlah tim sembarangan.
Setelah memastikan tiket ke final, Edin Terzic menegaskan ini seperti mimpi bagi Borussia Dortmund. Namun, ia menegaskan bahwa mereka sangat layak memenangkan pertandingan dan lolos ke partai puncak. Ini hampir tidak nyata. Saya pikir secara keseluruhan kami pantas mencapai final. Kami datang ke sini untuk menghadapi tim yang memiliki banyak kualitas. Itu berkat kerjasama tim, diberikan sedikit keberuntungan juga. Saya sangat bangga dengan tim saya, staf saya, dan seluruh klub. Setelah lolos ke final Liga Champions 2023-2024, Dortmund kini hanya tinggal menunggu calon lawan mereka yang akan bertarung antara Real Madrid melawan Bayern Munchen. Melihat kualitas kedua tim, baik Real Madrid maupun Bayern Munchen sama-sama memiliki peluang untuk lolos ke final. Apalagi di leg pertama pekan lalu, kedua tim bermain imbang 2-2 di Allianz Arena. Namun, dengan keuntungan bermain di kandang sendiri di Santiago Bernabeu, Real Madrid akan sedikit diunggulkan untuk meraih kemenangan dan menantang Dortmund di partai final.